Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala rasulil karim, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta air putih pada saya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus para ustadz, para pengurus, para tamu-tamu undangan, wabil khusus para santri yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dari Allah. Wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah. Wabil khusus kenikmatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kenikmatan yang tidak semua umat Muhammad mendapatkan kenikmatan ini, yaitu kenikmatan bahwa malam ini kita duduk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sedang menjadi mulia-mulianya umat Muhammad, yaitu kita duduk dalam keadaan kita menjadi santri yang sedang sibuk belajar mempelajari ilmunya Allah, yang sedang sibuk mempelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Anak-anak yang sama-sama dirahmati Allah, sudah ribuan kali mungkin kita dengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Sudah sering kali kita dengarkan kisah bagaimana Isra-nya dan Mi'raj-nya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mungkin malam ini kalau saya ungkapkan lagi tentunya tidak elok karena sudah sering kita dengarkan, tetapi yang dimaksud malam ini adalah kita memperingati. Yang namanya memperingati itu kita mengingat-ingat terus. Baginda Nabi mengatakan, dikatakan fadzakirhum bi ayyamillah. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Ingatkan mereka di mana hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada umat-umat yang terdahulu. Fadzakirhum bi ayyamillah. Bahwasanya ayyamillah, hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan harus selalu dikenang, diingat, jangan sampai kemudian lupa dalam kenangan-kenangan kita. Kita boleh melupakan apapun, boleh melupakan bahkan hari lahir kita pun boleh kita lupakan, asalkan jangan sampai melupakan ayyamullah, hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah tolong kita dengan bapak dan ibu kita. Allah tolong kita dengan guru-guru, dengan ustadz kiai kita. Allah tolong kita dengan hidayah dari Allah. Allah tolong kita ketika kita lahir selamat, sehat, dan seterusnya. Namanya ini ayyamillah. Fadzakirhum, kita disuruh mengingatkan tentang hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan. Termasuk adalah hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan para rasul. Ketika orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa,
Maka Nabi bertanya, kenapa mereka ribut berpuasa? Maka jawab mereka, ini orang Yahudi ini sedang berpuasa karena mengenang pertolongan Allah kepada Bani Israel, karena Bani Israel mampu selamat dengan sentosa, dengan aman, selamat dari kejaran tentara Fir'aun melewati Laut Merah. Maka kemudian kita memperingati pertolongan Allah itu dengan berpuasa. Maka apa jawab Nabi? Nahnu ahakkum bihim. Kami ini lebih berhak untuk memperingati pertolongan Allah daripada mereka orang-orang Yahudi. Maka kita merayakan Isra Mi'raj ini, merayakan Muharram, merayakan Mauludan dan seterusnya, bagian daripada kita mengenang pertolongan Allah kepada kita, wabil khusus kepada umat Muhammad ini. Satu pertanyaan, mengapa kalau memang ini adalah ayyamullah, kok baginda Nabi tidak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj ketika baginda Nabi masih hidup? Ketika Nabi masih hidup belum diperlukan adanya Isra wal Mi'raj. Bahkan ketika masa sahabat, bahkan ketika masa tabi'in dan tabi'in, kenapa? Karena mereka melewati masa yang baru saja mereka itu tahu betul apa dan bagaimana proses kejadian Isra Mi'raj, sehingga tidak perlu lagi ada hal kenangan-kenangan seperti itu pada zaman itu, karena memang belum diperlukan. Ketika zaman baginda Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, azan di masjid cuma 1 kali. Tapi mengapa ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan azan harus 2 kali? Karena pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan 2 kali belum diperlukan. Dan ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau mendapatkan ilham dari Allah untuk memerintahkan azan itu 2 kali. Waktu itu para sahabat masih banyak, para sahabiyun jalil masih banyak. Sayyidina Ali masih ada, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada, Sayyidina Jabir bin Abdullah masih ada, Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri masih ada, Sayyidina Bilal Abi Hurairah masih ada. Bahkan boleh dikatakan kiainya sahabat masih ada, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu termasuk salah satu kiainya sahabat. Kenapa? Karena baginda Nabi ketika para sahabat ini belajar Al-Quran, baginda Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran ala qiraati Ubay. Bacalah Al-Quran seperti bacaannya Ubay bin Ka'ab. Maka dia dikatakan, boleh dikatakan kiainya para sahabat. Ketika Sayyidina Utsman mencetuskan azan 2 kali, beliau diam, tidak protes. Kenapa? Ini bagian daripada suatu kebenaran sejarah. Ini bagian daripada suatu pembentukan tarikh tasyri'. Ini bagian daripada sunnah baginda Nabi yang belum muncul ketika zaman baginda Nabi. Demikian juga peringatan Isra Mi'raj, peringatan Muharram, 1 Muharram, 10 Muharram, peringatan lahirnya baginda Nabi dan seterusnya. Fadzakirhum bi ayyamillah. Anak-anak yang sama-sama dirahmati Allah, tentu saja kita sudah banyak mendengarkan kisah tentang bagaimana Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Tetapi kita harus tahu bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu melalui suatu tahapan-tahapan yang tidak mudah. Melalui suatu tahapan sebelum Isra Mi'raj, tahapan ketika Isra Mi'raj, dan tahapan sesudah Isra Mi'raj. Tahapan sebelum Isra Mi'raj adalah tahapan di mana baginda Nabi ini ada dalam suasana amul huzn, dalam suasana tahun-tahun kesedihan, ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib yang selalu melindungi, dan ditinggal wafat oleh istri beliau yang juga selalu menyayangi beliau. Kalau ada orang baik bekerja dunia ataupun bekerja akhirat, macul misalnya, buruh misalnya, bekerja di kantor misalnya, ketika sehari dia kerja, kemudian dia pulang dan di rumahnya ada istri yang sedang menunggu, maka
semua kelelahan sudah hilang. Kenapa? Dibayar oleh suguhan kopi dari sang istri. Demikian juga kalau orang itu kerja akhirat, mari mulang di dunia, mari mulang TPK, TPQ atau TPA dan seterusnya, pulang ke rumah, istri menyambut dengan senyum, maka semua kelelahan akan hilang, terbayar semua. Maka nanti kamu kalau sudah dewasa, usahakan cari istri yang sama-sama santri ya, sehingga mengerti, sadar istri kamu siap untuk diajak melarat bersama dengan kamu. Wis potongane melarat, bojone kudu siap melarat pisan ya, ini harus cari yang seperti itu. Kalau kamu nanti siap melarat, maka gimana? Allah akan mendatangkan perkara-perkara yang gak terduga. Apa itu? Menjadikan orang yang ilmunya barokah, barokah dunia akhiratnya, rezekinya pun barokah. Kenapa? Siap melarat, tidak siap kaya. Jangan dibalik ya. Apa itu? Nanti kamu, saya tidak siap melarat tapi siap kaya. Jangan sampai kamu kawin dengan istri yang seperti itu. Mafhum? Nanti kalau kamu cari istri, usahakan istikharah dulu. Wis ya, paham ya? Wis, saya tidak akan memperpanjang, masih belum balik kamu itu ya. Nah, tetapi ketika baginda Nabi ini ditinggal wafat oleh istrinya, maka betul-betul ini kesusahan yang luar biasa. Ketika istrinya ini masih hidup, suatu ketika baginda Nabi ini datang dari dakwah, maka beliau lihat istrinya Sayyidah Khadijah, rambutnya Nabi ini penuh dengan kotoran, serbannya Nabi penuh dengan kotoran, jubahnya penuh dengan kotoran. Maka masuk rumah, istrinya pun menangis. Wahai baginda Nabi, saya dulu adalah wanita yang paling kaya dari 7 kabilah di Mekah. Harta saya habiskan untuk perjuangan kamu. Harta saya habiskan untuk dakwah kamu. Sekarang wahai Nabi, hartaku sudah habis. Maka kata baginda Nabi, wahai Khadijah, apakah kamu mengeluh dengan hal seperti itu? Apakah kamu mengeluh bahwa harta kamu habis, dihabiskan dalam perjuangan fisabilillah? Maka kata Sayyidah Khadijah, bukan begitu wahai Nabi, bukan begitu. Saya sama sekali tidak menyesal menjadi miskin bersuamikan kamu seorang dai, seorang nabi. Tapi saya menyesal kalau nanti kamu membutuhkan satu perkara, apa yang harus saya berikan kepada engkau wahai suamiku? Maka nanti wahai suamiku, kalau sekiranya harta saya sudah habis semua dan saya sudah mati dan engkau hendak melintas satu jembatan dan di situ tidak ada jembatan yang kamu lintasi, kamu gali kuburan saya wahai suamiku, keluarkan tulang belulangku, jadikan tulang belulangku jembatan untuk kamu melintas demi dakwahnya kamu. Inilah kisah seorang Khadijah, istri baginda Nabi. Anak-anak yang sama-sama dirahmati Allah. Maka kemudian baginda Nabi bukan mencoba tapi diperintahkan untuk datang ke Taif. Taif itu satu kawasan di Hijaz yang sejuk sekali. Kalau di Malang ini paling yang Batu dan Pujon sana loh. Memang betul, tipikalnya Taif itu persis kayak Batu dan Pujon. Ada apel, ada anggur dan seterusnya. Apel tumbuh di sana, pohon delima pun tumbuh di sana, anggur di sana. Tidak mungkin di Kaplongan ono apel, tidak mungkin. Apa mending segeran, orang mungkin wis. Mustahil syar'an wa aqlan wa adatan. Tapi ini Taif, di mana hawanya sejuk. Di daerah yang hawanya sejuk dan dingin, biasanya tipikal watak manusianya itu cenderung rendah hati, omongannya sopan santun dan seterusnya. Lain kalau orang di datar rendah, daerah panas, akan panas udaranya, panas cuacanya, panas hatinya, panas otaknya, kayak Indramayu.
Kalau kata Buya, panas hatinya, panas otaknya, tapi manis wajahnya. Kalau dikasih gula 1 kintal. Dikasih gula baru manis. Anak-anak yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian ketika baginda Nabi ada di Taif, yang terjadi ternyata bukan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi. Yang terjadi adalah baginda Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, orang-orang perempuan, orang laki-laki tua muda, semuanya mengusir baginda Nabi dengan cara yang hina sehina-hinanya. Kalau diusir cuma dikatakan wis nyingkri kon, minggat asira, bukan diparani, orang ngurus yang. Kalau cuma dikatakan seperti itu, hati ini ya tidak akan tersentuh. Tapi kalau dibentak, diusir, dan dilempari batu, dilempari kerikil, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran onta, hati siapa yang tidak sakit? Itulah yang dialami baginda Nabi. Maka kadang-kadang saya ini kalau misalnya ada undangan kemana begitu, itu disambut dengan berbagai macam minuman, jajan dan seterusnya. Kadang-kadang hati saya itu terenyuh. Kenapa? Dulu Nabi ke Taif dilempari batu, dilempari kotoran onta. Sedangkan kita sekarang, para dai zaman sekarang, dilempari degan, dilempari apa ini? Larutan cap kaki 3, ya, dilempari yakut dan seterusnya itu, dan dilempari lain sebagainya, ya, dilempari amplop barang kadang-kadang, ya, itu. Ini maksudnya apa? Itu kalau zaman sekarang. Zaman baginda dilempari kotoran onta dan seterusnya. Anak-anak yang sama-sama dirahmati Allah, maka kemudian baginda Nabi turun dari Taif. Di Taif kemudian beliau duduk di satu tempat di bawah pohon, yang mana tempat duduknya Nabi itu sampai sekarang masih ada. Setiap saya ke Taif, saya lihat tempat duduknya Nabi. Satu batu yang besar, di mana batu ini di sisinya ini masih ada sisa goresan tangannya Nabi. Duduk begini, saking senangnya batu diduduki, maka batu tadi empuk seketika, sehingga bekas sandaran Nabi ini kemudian membekas di batu, dan sampai sekarang bekasnya masih ada. Di satu masjid kecil namanya Masjid Al-Qu', sampai sekarang masih ada. Setelah itu beliau kemudian berpindah sekitar 100 meter ke satu tempat yang sekarang namanya Masjid Madhun, di mana di sini, di Masjid Madhun ini, baginda Nabi duduk sambil membersihkan lukanya, membersihkan rambutnya, membersihkan pakaiannya. Didatangi seorang budak namanya Adas. Budak ini memberikan pada baginda Nabi satu genggam anggur. Diberikan, sampai sekarang kebun anggurnya masih ada. Sampai sekarang masih ada. Saya juga nggak paham, saya tanya kepada orang Taif, kenapa kok nggak ada kebun ini masih ada? Karena mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada satupun orang Arab yang berani memiliki kebun ini. Sampai sekarang masih ada nganggur kebunnya, ya, di area yang biasa gitu, ya, di pegunungan Taif. Kemudian Nabi dikasih satu genggam anggur, sambil budak tadi bertanya, kamu siapa? Nabi menjawab, saya Muhammad. Maka Nabi bertanya kepada budak tadi, kamu siapa? Saya Adas. Kamu dari mana? Saya dari negara jauh dari sini. Negeri mana itu? Saya dari negeri An-Nainawi. Nabi agak terkejut, loh, kamu dari Nainawi? Iya betul. Saya di sana, di kampung kamu itu punya saudara. Kaget ini Adas, loh, saudara kamu siapa? Saudara saya di kampung kamu adalah Nabi Yunus ibni Matta. Yunus bin Matta atau Nabi Yunus. Adas pun kaget, loh,
Itu nabi saya. Dia telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Dia meninggal ribuan tahun yang lalu. Itu kenapa kok kamu katakan saudara? Maka Nabi mengatakan, saya seorang nabi dan Yunus bin Matta juga seorang nabi. Kami diikat persaudaraan 124.000 nabi. Mereka adalah saudara masing-masing satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa bedanya nabi dengan wali. Kalau nabi harus mengatakan dirinya seorang nabi. Saya nabi. Apa buktinya? Ini mukjizat saya. Saya nabi. Apa buktinya? Ini wahyu disampaikan kepada saya. Seorang nabi wajib mengatakan dirinya nabi. Seorang rasul wajib mengatakan dirinya seorang rasul. Tapi kalau wali tidak boleh mengatakan saya wali, tidak boleh. Saya wali kutub. Saya wali abdal. Saya wali amjad. Tidak boleh begitu itu. Kecuali apa? Wali santri atau wali murid. Kalau misalnya ada murid tidak punya wali, memangnya siapa bapak dan ibunya? Jangan lahir tanpa bapak tanpa ibu lagi nanti lahirnya. Ya. Wali tidak boleh ngaku dirinya wali kecuali wali santri, wali murid. Maka kemudian baginda Nabi pun turun. Beliau turun ke Mekah. Sekitar 2-3 hari kemudian, ketika beliau tidur di rumahnya Ummu Hani, ada yang mengatakan riwayat tidur di rumahnya Ummu Hani, ada riwayat mengatakan tidur di Hijr Ismail. Dua riwayat ini tidak perlu kita pertentangkan. Kenapa? Karena baginda Nabi seorang yang mulia, punya maziah keistimewaan tertentu. Saya punya kiai di Jombang dulu, Ki Abdul Aziz Mansur Allahyarham. Beliau bercerita bahwa di Mojokerto, Mojoagung itu dulu ada dalang. Tahu dalang ya? Itu dalang ini dalam satu malam itu bisa mentas di 7 kabupaten berbeda. Waktunya sama, kabupatennya berbeda. Waktunya sama, kabupatennya berbeda, cerita wayangnya pun berbeda. Padahal orangnya sama. Lu bayangkan satu orang bisa ada di 7 kabupaten. Ini dalang. Ketika seorang dalang sudah dipitu, apalagi seorang nabi. Maka ketika riwayat mengatakan di rumahnya Ummu Hani, dulu di Hijr Ismail, kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Beliau seorang nabi, punya maziah tertentu. Maka kemudian datang malaikat Jibril mengambil baginda Nabi, dan kemudian baginda Nabi diajak keluar dan dibelah dadanya untuk yang kedua kalinya. Dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan lagi, dan kemudian sehat seperti sedia kala, utuh seperti sedia kala. Kenapa? Untuk dipersiapkan hatinya baginda Nabi bisa kuat naik tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi kemudian naik binatang yang kita kenal dengan nama buruk. Dan ini hadisnya sahih, hadisun sahih. Hewan buruk berkaki 4, dia bisa terbang, dan terbangnya sejauh mata memandang, dan itu lintas dimensi. Lintas dimensi, sehingga ketika dia terbang maka melesat tembus sampai pada perkara yang tidak ada di nalar kita. Maka baginda Nabi bersama dengan malaikat Jibril dibawa naik oleh buruk, terbang. Ini beliau sampai ke Madinah, di Yasrib. Kemudian beliau diajak turun, inzil ya Nabi Allah. Nabi turun, dan kemudian sholat 2 rakaat. Terus perjalanan, terus sampai ke Tursina, turun lagi, sholat lagi, terus sampai ke Baitul Laham, sampai ke Baitul Maqdis. Seumpama perjalanan manusia biasa dalam keadaan normal pada zaman itu, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan atau sampai 2 bulan. Saya dari Jeddah sampai ke perbatasan Israel itu naik pesawat 2 jam.
Pesawat 2 jam, kemudian bis 2 jam. Itu perjalanan pesawat. Saya bayangkan ketika saya di atas itu bawahnya semua padang pasir semua. Sejauh mata memandang padang pasir semua. Tidak ada hutan sama sekali, tidak ada. Sehingga saya bisa bayangkan waktu itu bagaimana perjalanan baginda Nabi dan orang-orang pada zaman itu. Tetapi karena baginda Nabi naik kendaraan buruk, kendaraan lintas dimensi, dan yang menjalankan adalah Allah, maka tidak ada perlambatan dan tidak ada kecepatan melebihi hal seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang menjalankan. Sekarang saya kasih contoh aja. Kang Rokib. Ya. Ini normalnya kalau ada semut, tahu semut ya? Semut dari Kelakah berjalan ke Wajah. Semut. Butuh berapa bulan sampai ke Wajah? Semut berjalan dari Kelakah ke Kaplongan butuh berapa tahun? Tapi karena semut ini nempel di bajunya Kang Rokib, Kang Rokib naik bis dari Malang ke Kaplongan. Dalam waktu 12 jam itu semut nyampe di Kaplongan. Kenapa? Kan nempel di bajunya Kang Rokib. Umpama sendirian 2 tahun 3 tahun mungkin 100 tahun belum nyampe itu. Tapi karena nyantol di bajunya Kang Rokib, maka gimana? Sampai 12 jam. Opo menen numpak pesawat, opo menen numpak Gajayana, tembus sampai berapa jam baru tembus. Paham ini? Kamu tahu kutu rambut apa bahasanya kamu? Tuma. Jadi wong Kelakah tumo, ya. Jadi wong Kaplongan tuma, ya. Tumo ini umpama dari Kelakah nang Segeran berjalan normal butuh setidaknya 100 tahun baru nyampe. Mafhum? Tetapi karena tumo ini nempel di rambutnya Muklis, maka Muklis naik bis, sehingga gimana? Nempel di sini di rambutnya Muklis sampai di sana Segeran 12 jam. Sehingga apa? Mestinya 100 tahun baru nyampe, 12 jam sudah nyampe. Kenapa? Numpang di rambutnya Muklis. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah asra bi 'abdihi, menjalankan hambanya, bukan hambanya berjalan, tapi diperjalankan sehingga waktunya cepat tembus antar dimensi. Faminanan yang sampai dihormati Allah. Nah, perhatikan saya. Yang kedua, sampai di Baitul Maqdis, maka baginda Nabi kemudian diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, dan yang menjadi makmum baginda Nabi adalah 124.000 nabi dan rasul. Mereka dihidupkan oleh Nabi, roh dan jasadnya dikembalikan lagi seperti sedia kala, dan kemudian mereka sholat di belakang Nabi. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, semua nabi dan semua rasul ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, ini mempunyai kerinduan yang besar terhadap baginda Nabi. Karena mulai dari zaman Nabi Adam sudah diperlihatkan sosok seorang yang mulia, di mana nama baginda Nabi dipersandingkan di surganya Allah. Ada tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semenjak Nabi Adam belum diciptakan, tulisan ini sudah ada di gerbang pintu-pintu surga. Maka Nabi Adam pun kaget, ini siapa? Muhammad Rasulullah ini siapa? Demikian juga Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, semuanya Nabi, 124.000 Nabi, 313 Rasul, semuanya punya kerinduan terhadap sosok yang namanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Muhammad ini nanti akan dijadikan saksi-saksi oleh Allah terhadap apapun yang dilakukan oleh umat musabiqoh
pada umat-umat yang terdahulu, kita umat Muhammad akan menjadi saksi. Kita akan jadi saksi. Kita akan ditanya, betulkah dulu ada nabi namanya Nabi Musa yang telah menyeru dakwah kepada umatnya? Maka kita akan mengatakan, betul ya Allah. Dari mana kamu tahu? Kami membaca dalam Al-Quran, ada kisah nabi-nabi yang terdahulu, kami membacanya. Maka itu akan jadi saksi. Maka karena kerinduan akan baginda Nabi, maka Allah kemudian wujudkan ijabah kerinduan tadi dengan para nabi dan para rasul sholat di belakang baginda Nabi Muhammad SAW, jasad dan rohnya dihidupkan seperti sedia kala. Ini yang kedua, baginda Nabi ini kenapa harus sholat di Baitul Maqdis? Karena waktu itu di Mekah kebanyakan orang-orang Arab Quraisy itu masalah-masalah agama diserahkan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, di mana orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang membangga-banggakan Baitul Maqdis. Sehingga ketika Nabi terlahir dan ternyata baginda Nabi bukan orang Bani Israel, maka menjadi bahan tertawaan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ono Nabi kok duduk Bani Israel. Sama dengan zaman sekarang. Kita kalau misalnya dikatakan ada orang ngaku saya Habib, saya turunan baginda Nabi. Siapa namanya? Nama saya Suparjo. Suparjo siapa? Suparjo Asegaf. Kon percaya? Siapa namamu? Sukamto. Sukamto sama Sukamto Asegaf loh. Orang nggak akan percaya mau sono Habib Sukamto. Nggak ada itu. Maka orang-orang Yahudi juga sama kayak gitu dulu. Maka untuk memenuhi, menjawab tantangan orang Yahudi, maka baginda Nabi oleh Allah disrokan terlebih dulu sebelum Mi'raj. Baginda Nabi ada di Medina sholat 2 rakaat. Kemudian baginda Nabi diajak Mi'raj. Semua nabi itu pernah Isra, tapi ketika masalah Mi'raj, maka mereka para nabi Mi'raj dengan rohnya, tidak dengan jasadnya. Baginda Nabi Musa pernah Isra ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Zakaria, semuanya pernah Isra, tapi dengan cara mereka masing-masing. Tapi kalau Mi'raj, satu-satunya nabi yang Mi'raj dengan jasad dan rohnya hanyalah baginda Nabi besar Muhammad SAW di langit pertama. Maka baginda Nabi kemudian diajak naik ke langit. Langit itu ada 2. Langit yang kita pandang setiap hari itu langit yang dikatakan langit masih alamnya manusia. Langit warnanya biru, kita lihat ke atas, itu langit dalam alam-alamnya manusia. Tapi langit yang dimaksud di sini adalah langit dalam alam malakut, dalam alam yang bukan alam kita ini, di mana langit ini tidak sembarangan orang bisa menembus ke langit ini. Seorang malaikat Jibril, sosok malaikat namanya malaikat Jibril, pimpinan dan panglimanya para malaikat, ketika akan masuk ke langit mesti ngetuk pintu dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean siapa? Saya malaikat Jibril. Ini siapa? Ini Nabiullah Muhammad. Terus bagaimana? Izinkan saya masuk. Malaikat Jibril mesti membutuhkan salam, membutuhkan izin untuk masuk ke langit. Makanya kalau ada manusia kok ngaku-ngaku pernah ke langit, ini berbahaya. Ya, entah rohnya atau jasad itu sudah jangan dipercaya. Saya mau cerita, ini cerita boleh dikatakan ya termasuk app-nya masyarakat ya, boleh, terserah lah ya. Ada tamu ke saya di sini dulu. Ya, tamu ini mengatakan, Gus, sama di Mekah belajar pada siapa? Saya belajar pada Bu Said Muhammad Al-Maliki. Terus pada siapa lagi? Pada Said Ismail Allahyarham. Oh ya Gus, saya itu ya 2 tahun yang lalu itu tiap malam selama 40 hari ini bertemu dengan Said Ismail di langit yang kedua. Terus saya berdebat masalah usul fikih.
Seorang manusia wonge salah kuru, raine kok gak tau wudu, rambutnya gondrong pisan, meh koyok lubis ngono iku. Salah gondrong ireng elek pisan. Nek gondrong ganteng gak apa-apa, koyo Ahmad Albar ngono iki enggak wis elek wis elek gondrong pisan. Wis enggak. Ini lubis santri terganteng Saluda. Kalau dilihat dari langit ketujuh. Maka kemudian orang tadi bertanya seperti itu. Ya saya diam. Mau saya jawab, nanti saya ketularan gilanya orang ini. Ini kalau melok podo gendengi lah nama lain aku. Saya diam aja. Maka saya buka-buka, terus saya buka-buka kitab. Kok kenapa ada orang berkata seperti itu? Saya temukan jawabannya. Di dalam kitab apa saya itu lupa ya. Apa namanya itu? Saya baru dapat kitabnya. Itu ketika iblis diusir dari langit, maka salah satu perkara yang paling mengesankan iblis itu adalah arsy-Nya Allah. Arsy dan susunan langit. Betul-betul mengesankan iblis sehingga ketika diusir dari surga, maka iblis ini oleh Allah diperkenankan untuk bisa membuat arsy buatan sekaligus langit buatan. Maka iblis oleh Allah diberikan satu fadilah, yaitu apa? Bisa membuat arsy, bisa membuat langit dan seterusnya. Maka saya mikir, oh ya, makanya wajar ada orang ngaku-ngaku pernah ke langit. Apa itu langit bikinan iblis? Mungkin seperti itu ya. Sampai langit pertama Nabi bertemu dengan baginda Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga terus sampai langit keempat, langit kelima, langit keenam bertemu dengan Nabi Zakaria, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Hud, Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana di langit ketujuh ini Nabi Ibrahim sedang duduk menunggu Baitul Ma'mur, menunggu Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur ini satu tempat yang tiap harinya, satu hari dalam hitungan langit, bukan hitungan kita di dunia ini, satu harinya masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, dan malaikat ini tidak keluar lagi, untuk besoknya digantikan 70.000 malaikat lagi. Di mana malaikat ini di depan baginda Nabi Ibrahim, mereka membaca tasbih, tahmid, takbir. Dan ada riwayat mengatakan malaikat-malaikat ini ketika akan masuk ke Baitul Ma'mur, mereka berdoa, mendoakan orang-orang yang pernah pergi haji, mendoakan orang-orang yang pernah pergi umroh, dan mendoakan orang-orang yang di hatinya ada keinginan suci untuk bisa pergi haji atau umroh. Didoakan oleh para malaikat ini. Ini langit yang ke-7. Kemudian baginda Nabi diajak naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Sidrah, semacam pohon yang besar, pohon sidr, ya, pohon sidrah, ya, itu. Jadi apa namanya itu kalau di Jawa ini ada pohon namanya pohon widoro, pohon bidara, pohon sidrah. Tapi kalau bidara Jawa dengan bidara Arab lain. Karena di Arab itu sidroh, di Arab itu punya buah namanya nabak, rasanya kayak apel. Kalau di sini tidak ada. Ini namanya Sidratul Muntaha. Apa itu muntaha? Sudah polan sudah. Tidak ada lagi, sudah ada lagi. Wis tidak ada lagi sudah. Mentok sudah. Ya, indah Jannatul Ma'wa. Di sampingnya surga Al-Ma'wa. Di sampingnya arsy-Nya Allah. Ini Sidratul Muntaha. Wis totok, tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi sudah. Kayak di sini nih, kalau sudah jadi ustadz, terus nggak ada program lagi sudah. Jadi pengurus nggak ada diniyah lagi sudah, bebas pensiun. Ya. Semoga tidak seperti itu. Ya. Ini Sidratul Muntaha, di mana malaikat Jibril mengatakan pada baginda Nabi, ya Rasul, sampai di sini
aku mengantarkan panjenengan, aku tidak bisa lagi dan tidak diizinkan untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang manusia mempunyai makom yang tinggi seperti baginda Nabi SAW, maka makom seorang Nabi seperti baginda Nabi bisa mengalahkan makomnya para malaikat. Dan ini khusus maziah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan baginda Nabi itu berguru kepada malaikat Jibril, bukan. Baginda Nabi langsung kepada Allah hanya melalui malaikat Jibril. Bagaimana? Karena buktinya malaikat Jibril tidak mampu tembus sampai ke Sidratul Muntaha, sedangkan baginda Nabi bisa tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di sini, kemudian baginda Nabi sowan kepada Allah. Sidratul Muntaha tidak sama dengan Aras. Sidratul Muntaha bukan tempatnya Allah, demikian juga Aras bukan tempatnya Allah. Tetapi kenapa baginda Nabi menjumpai Allah di Sidratul Muntaha? Karena Sidratul Muntaha tempat yang luas, yang agung, di mana begitu indahnya disiapkan oleh Allah untuk menerima persoalan seorang Nabiullah yang agung. Inilah Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Nabi mendapatkan perintah sholat seperti yang kita tahu. Terus seperti itu, perintah sholat 50 waktu. Nabi turun dicegat oleh baginda Nabi Musa pada langit yang ke-6. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa pesan Allah kepada kamu? Maka baginda Nabi pun menceritakan kepada baginda Nabi Musa semua ahwal yang berhubungan dengan perkara-perkara sholat 5 waktu, 50 waktu sampai turun menjadi 5 waktu. Terus seperti itu. Dan kemudian baginda Nabi turun ke dunia, ke bumi, bahwasanya kasur dan ranjang tempat beliau masih hangat ketika itu. Kisah tentang Isra Mi'raj ini menjadi suatu perkara iktibar bagi kita. Kita sudah mendengarkan kisah ini berulang-ulang kali. Tetapi perkara yang paling penting di dalam kisah ini adalah pesan yang terakhir, bagaimana kita menjadi umat Muhammad, umat yang bisa menikmati sholat, menikmati indahnya perasaan sholat, menikmati sejuknya perasaan ketika sholat, menikmati ketenangan hati ketika sholat. Sudah kita dengarkan ribuan kali kisah tentang Isra Mi'raj, maka perkara yang paling penting adalah bagaimana wujud perasaan ketenangan dalam hati ketika kita sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Yang kedua, bahwasanya ketika kita ingin meraih kemuliaan, maka harus ada satu perkara di mana perkara ini merupakan syarat mutlak untuk meraih kesuksesan, yaitu biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sesuai dengan tingkat kepayahan kita melakukan kerja, maka seperti itulah kita akan mendapatkan kesuksesan. Semakin payah kita bekerja, maka semakin banyak sukses yang kita raih. Semakin susah kita mencari ilmu, maka semakin banyak barokah ilmu yang kita dapatkan. Itu dikatakan oleh para ulama, malam yadzuk dzullat ta'allumi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sengsaranya mencari ilmu walaupun cuma 1 saat, maka dia akan merasakan sengsaranya bodoh sepanjang hidup dia. Ini yang paling penting, mencari ilmu dengan ta'ab, dengan alqad, dengan kesusahan. Inilah sumber kesuksesan kita. Faham insyaallah? Maka guru saya, kiai saya dulu mengatakan, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi min nafaratihi. Bersabarlah kamu terhadap kerasnya dan pahitnya pelajaran dari guru kamu. Fa inna rusubal ilmi min nafaratihi. Karena kegagalan ilmu kalau kita tidak mengikuti kekerasan sang guru.
Bukan berarti kegagalan ilmu kita nggak dapat ijazah, bukan begitu. Bukan berarti kegagalan ilmu kita tidak dapat rapot ijazah, bukan. Tapi gagalnya ilmu ketika kita tidak mendapatkan barokahnya ilmu itu sendiri. Boleh jadi dia dapat ijazah aliyah, dia dapat ijazah S1 dan seterusnya. Tetapi karena nggak dapat, tapi karena gagal, maka dia tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan susahnya dalam mencari ilmu. Ini harus kita perhatikan. Di pondok ada aturan ini dan itu. Di pondok ada tertib ini dan itu, tertib 1 sampai terakhir. Di pondok ada aturan, ada undang-undang, kita mesti sabar dalam menghadapi aturan itu. Izin pulang nggak dikasih, ya jangan pulang. Izin pulang nggak dikasih, malah belot naik truk. Akhirnya jatuh, masuk rumah sakit, kapok kon. Kata orang segeran, kapok sirah. Itu harus kita perhatikan hal seperti ini. Isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi min afarati. Sabar terhadap aturan di pesantren, sabar pada aturan di pondok, sabar pada perkara yang diterapkan oleh guru kita. Kalau kita tidak sabar, gagallah ilmu kita. Bukan gagal ilmunya, tapi gagal barokahnya. Ini yang susah. Insyaallah ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita menikmati sholawat lagi. Insya Allah kita dapat barokahnya sholawat malam ini. Kita ikuti sampai akhir sholawat ini. Semoga mendapatkan barokahnya, syafaatnya baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fa balikna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma atil a'marana wasakhi as-sadana wasmaraduna mardal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka as-salah wal falah wa najah wal jannah was sa'ada ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina, barik lana fi arzakina, barik lana fi umurina, barik lana fi dunya wa ukhrana. Allah barik lana fi ma'adina hada ya arhamar rahimin. Barik lana fi madrasatina hadi ya arhamar rahimin. Allahumma kamil ma'aniha, kamil mabaniha. Allahumma kamil ma'aniha, kamil mabaniha. Allahumma wasi' aradiha ya arhamar rahimin. Barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi tullabina, barik lana fi tullabatina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bi barakati Isra wal Mi'raj, bi barakat bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada barokahnya. Semoga kita tahun depan bertemu lagi dalam acara Isra Mi'raj dan kita sehat walafiat, umur panjang insyaallah.